Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Allah sebagai sebuah usaha kita untuk semakin erat bersekutu dengan Tuhan, agar supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Karena percayalah, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau sudah menolong, menjaga dan memelihara kami. Itu sebabnya kami rindu terus untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Itu sebabnya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu lewat firman Allah, agar supaya boleh hidup menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah yang akan menjadi renungan kita saat ini diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10, berbunyi demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seorang suami bertanya serta berkata kepada istrinya, "Ma, rasanya sulit sekali ya untuk menyenangkan hati Tuhan." Sang istri menenangkan, "Pa, sebenarnya bukan sukar, walaupun tidak juga terlalu mudah. Tapi mungkin kitalah yang susah untuk meninggalkan ego kita." Nah, bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Menyukakan hati Tuhan mungkin memang sebenarnya sederhana, asal kita taat kepadanya, mau melakukan apapun yang Ia perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang mengalah di jalan saat berkendara, tidak membalas perbuatan buruk orang lain, tidak segera berupaya membela diri sendiri ketika terjadi masalah dengan hubungan dalam sebuah komunitas atau kelompok, tidak mengambil cara-cara kita sendiri saat mengerjakan suatu hal, melainkan mengikuti cara Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Itulah beberapa contoh dalam menyenangkan Dia. Saat Tuhan meminta saudara serta saya untuk melakukan sesuatu yang akan menyenangkan hati-Nya dan menaati Dia hari ini, maukah kita melakukannya? Seperti kata Paulus, jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjuanglah untuk menjadi hamba Kristus dengan cara berusaha menyukakan hati Tuhan. Walau seringkali kita gagal, tapi jika kita terus berusaha bangkit untuk menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu yang mengajar kami agar supaya
dalam setiap perilaku kami, perkataan kami yang kami jalani setiap hari, itu tidak menyakiti Engkau, tetapi kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyenangkan hati-Mu, maka Engkau akan terus memberkati kami dan menuntun kami ke jalan kemenangan yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.